Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Asia Hasan, pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap 4 Soban. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditemani oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Pak Ade Aguson Haji dari SMP Negeri 5 Soban. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Ade hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai dengan janji kita ya, bahwa pada hari ini Ibu akan melakukan supervisi akademik terhadap Pak Ade gitu ya. Nah, sebelum melakukan observasi di kelas ya, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Adapun tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi yaitu untuk mengetahui, mengevaluasi, dan nanti Pak Ade dapat merefleksikan tingkat keberhasilan ketika praktik pembelajaran di kelas. Agar kedepannya praktik pembelajaran Pak Ade itu bisa lebih baik lagi, gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan ya kepada Pak Ade. Baik. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang hendak disampaikan pada praktik pembelajaran hari ini. Boleh Pak Ade ceritakan apakah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari ini? Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kebetulan saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu membedakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran itu Bu. Jadi kalau boleh Ibu tahu ya, kalau boleh Ibu simpulkan bahwa ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Nah, mengapa sih harus membedakan? Emang ada perbedaan gitu ya antara pertumbuhan dan perkembangan? Boleh diceritakan oleh Pak? Ya pastinya ada ya. Pertumbuhan perkembangan itu tidak sama, tapi ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada perbedaan gitu ya dari pertumbuhan dan perkembangan ini. Nanti Ibu bisa lihat nanti di kelas gitu ya untuk lebih jelasnya nanti yang pertumbuhan itu seperti apa dan perkembangan juga seperti apa. Jadi selalu korelasi ya antara pertumbuhan dengan perkembangan. Iya, di mana ada perkembangan pasti ada pertumbuhan gitu. Di mana pertumbuhan pasti ada perkembangan seperti itu. Kemudian juga di sana tadi ada menjelaskan ya. Menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin itu tadi kaitannya dengan pertanyaan yang ini. Iya, betul. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti ada pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Seperti itu ya Pak. Betul. Baik Pak Ade, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan nanti atau pada praktik pembelajaran di kelas. Nah, berkaitan dengan area pengembangan yang akan dicapai nih Pak Ade. Bisa Pak Ade ceritakan juga apa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ade pada praktik pembelajaran nanti di kelas? Untuk area pengembangannya yaitu saya akan berfokus pada kompetensi pedagogik ya, yaitu pengetahuan terutama. Yang pertama adalah dalam pembuatan rancangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu tuh yang saya capai. Nanti bisa nanti Ibu lihat kekurangannya dan kelebihan juga harus disampaikan seperti itu ya, supaya nanti ada perbaikan. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran di kelas ya, yang membuat anak itu senang gitu. Bagaimana nanti anak-anak itu menjadi lebih aktif, lebih kreatif di dalam kelas seperti itu, dan mereka itu senang belajar gitu di kelasnya, seperti itu Bu. Jadi ada 2 ya yang menjadi area pengembangan diri, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi intinya nanti Pak Ade akan menggali ya potensi, kemudian bakat dan minat dari murid terkait dengan pembelajaran. Dan keduanya adalah pengelolaan di kelas ya. Pengelolaan di kelas. Kalau boleh diceritakan nih dari kedua area pengembangan diri ini, terutama Ibu ingin tahu tentang pengelolaan di kelas. Nah, bagaimana pengelolaan di kelas yang ingin ditampilkan oleh Pak Ade? Saya dalam pengelolaan di kelas mungkin berfokusnya bagaimana anak ini
saya bisa mengelola kelas itu dengan aktif, anak itu aktif, terus juga nyaman, dan juga bisa apa ya belajar dengan dengan baik gitu ya, sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan dalam materi ini, anak-anak bisa mudah untuk mencerna. Baik Pak Ade, nih tadi kan Pak Ade mengatakan bahwa pengelolaan di kelas dan juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau boleh Ibu melihat rentang nilainya nih, untuk pembelajaran yang berpusat pada murid saat ini, ya, Pak Ade melihat rentangan nilainya sudah dari 1 sampai 10 itu di rentangan nilai yang keberapa? Baik, kalau rentangnya mungkin yang kemarin ya, gitu saya mungkin 6 sampai 7 gitu ya. 6 sampai 7. Iya. Nah, mengapa Pak Ade mengatakan itu rentangan nilai baru 6 sampai 7? Nah, kalau kemarin kan kita belum belum pelatihan yang namanya CGP gitu Bu ya. Jadi setelah kita CGP mungkin itu pasti ada kompetensi kita meningkat gitu ya. Antara 8 dan 9 gitu ya. Seperti itu. Jadi target sekarang 8 dan 9. Kalau 10 itu terlalu sempurna mungkin ya. Tapi diusahakan sampai 10 gitu ya. Nah, dari target yang 8 dan 9 ini, apakah Pak Ade sudah menyiapkan strategi untuk mencapai target tersebut? Kalau strateginya mungkin sudah ya, strateginya terutama strategi yang akan dipersiapkan termasuk kepada model pembelajarannya gitu kan ya. Pembelajaran yang disiapkan oleh Pak Ade modelnya yaitu pembelajaran saintifik gitu ya. Itu kan kalau saintifik kan anak lebih aktif gitu ya dalam seperti itu. Terus akan diintegrasikan dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi gitu. Saintifik, tetapi di dalamnya dibungkus oleh pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih yang akan dimunculkan atau diunggulkan nih? Kan ada diferensiasi konten, kemudian produk dan proses. Nah, yang akan dimunculkan pada pertemuan kali ini diferensiasi apa? Mungkin lebih ke proses ya, karena proses itu anak-anak akan lebih aktif gitu ya. Kalau konten mungkin kita sebagai fasilitas pembelajaran gitu ya, seperti buku, artinya itu sudah. Tapi kalau proses ini kan nanti anak-anak lebih aktif gitu dalam belajar. Nah, dalam proses itu, setelah proses ini, maka nanti ada sebuah produk yang dihasilkan mereka. Ya, nanti jadi intinya ke proses dan juga produk. Iya. Tapi produknya mungkin kalau nanti di kelas misalnya waktunya kan ini 2 jam Bu ya. Kalau misalkan masih memenuhi, mungkin akan lanjut ke produk gitu. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi, akan sebagai tugas rumah juga nanti akan disetorkan ketika nanti pertemuan berikutnya anak-anak. Jadi ada hasil gitu. Bisa dijadikan sebuah proyek. Betul. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi untuk pertemuan ini, berarti Pak Ade lebih menekankan kepada diferensiasi proses ya. Adapun nanti untuk produk bisa dijadikan sebagai proyek di rumah untuk anak yang akan disetorkan pada pertemuan berikutnya. Baik Pak Ade, itu adalah rencana atau strategi-strategi yang sudah dibuat oleh Pak Ade. Nah, terkait dengan media pembelajaran ini, apakah di pertemuan kali ini atau di praktik pembelajaran hari ini Pak Ade sudah menyiapkan media pembelajaran? Kalau media kita disesuaikan dengan sekolah ya. Awalnya memang saya pengen menggunakan Infocus PowerPoint, tapi kendalanya dengan sekolah kita listriknya mati Bu ya, udah berapa lama ini, akhirnya bagaimana caranya saya bisa menggunakan media di sekolah ini secara maksimal, terutama buku paket pelajaran dan didukung dengan yang namanya LKPD dan materi lainnya gitu. Jadi Pak Ade sudah menyiapkan LKPD kepada anak ya. Jadi nanti sebagai pengganti. Iya. Jadi Pak Ade itu sudah berpikir aset ya. Iya, jadi betul. Walaupun tadinya yang awalnya rancangannya adalah menggunakan proyektor, ternyata terkendala dengan listrik, akhirnya banting setir. Betul sekali. Memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Yang terpenting pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Betul sekali. Ya, luar biasa sekali pemikiran Pak Ade. Jadi tidak stagnan pada yang tidak ada ya, tetapi berpikir secara positif lagi dengan menggunakan aset. Nah, untuk praktik pembelajaran di kelas, kapan kira-kira Ibu bisa melakukan observasi? Hari ini kebetulan saya juga ada jam di kelas 9B nanti hari ini kita langsung pembelajaran jam ke
Kalau sekarang kan jam kelas sudah jam kedua sekarang ya. Jadi sekarang langsung masuk bisa. Sekarang sudah jam kedua gitu. Nah, Pak Ade, dari tadi kan kita sudah berbicara mengenai percakapan praobservasi. Kira-kira ada tidak yang didapat dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, terima kasih ya sudah menemani saya ini. Yang saya dapatkan, saya tentunya merasa lebih siap gitu ya untuk di kelas. Karena Ibu sudah tadi menggali apa yang akan nanti saya nanti diobservasi gitu ya. Saya lebih siap lagi dan juga mungkin lebih bahagia gitu ya, karena bisa nanti saya di kelas bisa dilihat oleh Ibu gitu ya. Mudah-mudahan observasi ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi saya, karena saya juga di sini masih ya kita tahap belajar, masih belajar dan terus belajar, karena manusia itu tidak lepas dari belajar. Jadi saya ini adalah lagi belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Ibu itu bisa bermanfaat bagi saya. Terima kasih Pak Ade untuk percakapan praobservasinya. Mudah-mudahan nanti di kelas Pak Ade sukses sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan Ibu harapkan pembelajaran ini bukan hanya pada saat diobservasi, tetapi seterusnya setiap pembelajaran Pak Ade selalu menyiapkan rancangan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang dibutuhkan. Semangat terus ya Pak Ade untuk observasi di kelasnya. Insya Allah. Nanti Ibu akan melihat bagaimana Pak Ade cara mengajarnya, kemudian sejauh mana Pak Ade mempraktikkan apa yang sudah diajarkan. Itu saja barangkali percakapan observasi antara saya sebagai pengajar praktik dan Pak Ade Agus Sonhaji sebagai calon guru penggerak. Mari kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Pak Ade di kelas, sesuaikah rancangan dengan yang dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, siapa? Jawa sakit ya? Ya. Ada berapa orang yang sakit ya? Ya. Alhamdulillah untuk kalian semua hari ini, alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sekolah dengan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang harus kita syukuri sehingga kalian bisa hadir di kelas ini. Gitu ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran silakan kita berdoa dulu, dipimpin oleh saudari Marwah. Silakan untuk berdoa. Siap, sebelum belajar marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, boleh berdiri dulu anak-anak. Bapak akan mengecek kesiapan belajar. Apakah sudah rapi? Tidak sampah. Alhamdulillah sudah rapi semuanya ya. Silakan boleh duduk kembali. Baik, sebelum kita ke pembelajaran inti, ini ada yang harus kita sepakati dulu nih sebelum pembelajaran berlangsung. Biar apa? Biar kelas kita tertib ya. Kira-kira nih kesepakatan apa nih yang harus kita sepakati ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ada yang mau usul? Biar tertib. Ya, silakan Marwah. Tidak mengobrol saat pembelajaran. Iya, betul, bagus ya ini satu nih, kita kesepakatan kelas.
Yang pertama, tidak mengobrol gitu ya saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Tidak membawa makanan ke dalam kelas. Tidak membawa makanan, oh, tidak makan gitu ya saat belajar gitu ya, tidak makan. Tidak makan saat pembelajaran berlangsung. Ada lagi? Apalagi kira-kira? Boleh, silakan berdua kalinya Marwah ini. Memberikan pertanyaan jika kita tidak memahami pembelajaran yang sedang kita pelajari. Oh, iya, jadi bertanya gitu ya. Bertanya saat ada yang belum dipahami. Boleh, silakan ya seperti ini. Satu lagi boleh nih. Tidak boleh keluar tanpa izin. Gitu. Betul, bagus sekali. Keluar tanpa izin. Cukup ya? Ya, tidak mengobrol artinya ini kita harus tertib gitu ya. Di kelas terus tidak makan, artinya saat pembelajaran berlangsung tidak kali itu tidak boleh makan apapun gitu ya, atau tidak membawa makanan. Terus bertanya saat ketika yang tidak dimengerti boleh bertanya. Menanyakan apapun boleh ya, kegiatan pembelajaran ini. Dan juga keluar harus juga izin. Ketika ada keperluan harus izin. Sepakat ya? Oke, kita sepakati ini ada 4 kesepakatan kelas yang akan kita pembelajaran hari ini supaya kelas kita ketika pembelajaran itu nyaman. Betul ya? Berdiri dulu sebelum kita belajar, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya apa? Mengecek apakah kalian juga sudah siap belajar atau belum. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ase, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Gitu ya. Untuk memulai pembelajaran sudah ice breaking, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Baik. Baik anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya sudah diajarkan? Itu tentang apa kira-kira? Sistem reproduksi pada manusia. Oke, tepuk tangan untuk Marwah. Ya, yaitu kemarin mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, gitu ya. Apakah berkaitan dengan hari ini? Ini sangat berkaitan karena pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini sangat berkaitan sekali, gitu ya. Ini judulnya. Materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kita apa yang kita capai ini ataupun yang kita pelajari tercapai, maka pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan pertumbuhan
dan perkembangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, gitu ya. Nah ini nanti akan kita capai setelah ataupun pada pembelajaran hari ini. Ya, kalian nanti bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, bisa menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengidentifikasi atau mengetahui ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu sendiri. Baik anak-anak, adapun nanti kita akan menggunakan pembelajaran hari ini, yaitu nanti kalian akan belajar dengan bermain, gitu ya. Bermainnya dengan yang namanya stasiun belajar. Jadi ada stasiun belajar, gitu ya. Gitu. Bagaimana nanti kita tunggu pembelajaran selanjutnya. Terus juga apa namanya? Dalam setiap kegiatan pembelajaran itu ada proses penilaian, gitu ya. Jadi ada penilaiannya. Misalnya dalam proses penilaian ada sikap jujur, ya, tanggung jawab. Terus sikap pengetahuannya ada kalian menjawab pertanyaan baik yang diajukan oleh guru ataupun dalam LKPD. Terus juga ada penilaian keterampilan nanti pada saat kalian presentasi, gitu ya. Gitu, itu semuanya akan dinilai oleh Bapak. Paham? Siap? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha ma aha aha ngat aha aha se. Oke, terima kasih. Baik, nah kita buat kelompok ya. Ini kan kelompoknya masih belum apa ya. Walaupun ini sudah berkelompok, tapi kita acak lagi ya kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar, gitu ya. Oke, Bapak kita akan bagi ke dalam 4 kelompok, siap? Oke, Bapak akan membagi kalian berkelompok dengan yang sudah disiapkan oleh Bapak ini, yaitu dibagi 4 kelompok. Nanti kalian berkelompok sesuai apa yang kalian dapatkan, gitu ya. Baik, Bapak potong-potong dulu ya. Ini nama kelompoknya nih, ada gak? Oh, gak ada. Dibalik, tenang aja. Tuh, ya. Pegang ya. Pegang. Kebagian juga nanti, semuanya juga kebagian. Jangan di situ semua, boleh di sini. Ayo, cocokkan. Ya, cocokkan. Udah ketemu, kalau sudah yang ketemu silakan duduk di tempat yang sudah disediakan di sini. Boleh pindah.
Ada kesini nih, ayo cocokkan. Ada yang ketemu siapa? Adalah. Ya ini ada. Kak. Nah, ini duduk di sini langsung. Ya. Katak. Di sini aja kapan? Di sini duduk aja dulu. Ada. Satu deh kotokan. Di sini nih, boleh. Gitu Kak. Ini. Bukan, salah. Iya Pak, iya. Hah? Iya. Sama ini. Iya. Ya, udah. Mana lagi? Ada gak? Ini apa namanya ini? Apa? Oh ya, katak. Kelompok katak berarti ya. Ini kelompok apa? Kedelai. Ini dua lagi. Udah? Udah. Apa namanya? Di situ dulu kali, di situ. Di sini, di situ aja, di situ. Iya, di situ. Itu bawah itunya. Satu lagi mana? Ini udah belum nih? Jagung. Satu lagi mana? Coba. Jagung. Ini jagung ya? Oke. Udah ketemu ya? Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Kalian sudah luar biasa kerjasama dengan baik sehingga bisa mendapatkan kelompok yang sesuai dengan nama yang sudah dibuat oleh Bapak gitu ya. Oke. Coba ini kelompok berapa? Apa namanya? Kupu-kupu. Ini kedelai. Ini katak. Kalau ini jagung. Oke. Nah, kalian sudah berkelompok nih ya. Bapak akan kasih tugas belajar tentang memahami apa namanya materi yang akan hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Bapak akan bagikan nih. Di sini ada buku ya sebagai bahan nanti kalian belajar. Ada buku. Bapak bagikan dulu bukunya supaya kalian bisa membaca dan menulis apa yang penting dari buku ini tentang materi pembelajaran hari ini, gitu ya. Boleh dibuka bukunya? Silakan, boleh. Silakan. Silakan baca dulu. Baca dulu, silakan. Silakan dibaca dulu ya, dibaca. Sambil dicatat, kalau yang penting-penting kamu catat gitu, tulis di kertas. Saja yang tulisnya sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini gitu. Silakan kalian sambil membuat pertanyaan dari masing-masing kelompok sebanyak 2 pertanyaan. Gitu ya. Silakan buat pertanyaan di kertas. Nanti Bapak kertasnya ataupun pertanyaan Bapak ambil. Boleh di sini. Dari materi. Dari materi ini ya. Silakan kamu membuat pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan dari materi ini. Di kertas, nanti pertanyaannya Bapak ataupun nanti dikumpulkan di Bapak gitu ya. Dan setiap kelompok dari pertanyaan itu kamu menyimpan jawabannya juga. Gitu ya. Paham? Oke.
Boleh ya dari situ. Ini pertanyaannya. Ini sudah, mana udah mau bikin pertanyaan dari sini. Silakan bikin. Kalau yang sudah, boleh acungkan tangan. Nanti Bapak ambil. Kelompok mana ini? Kelompok kupu-kupu gitu kayak gini. Kelompok kedelai. 1 kupu-kupu, 2 kedelai. Baik, Bapak akan ini kita nanti pertanyaan-pertanyaan itu Bapak akan simpan di yang namanya stasiun ya. Nah, stasiun. Jadi ada stasiun 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Udah sini. Oke, kasih. Udah ya. Ini kelompok katak. Stasiun 1 di sini ya. Nah. Terus stasiun 2. Ini stasiun 2 di sini. Stasiun 3. Sini aja nih. Satu lagi. Stasiun 4. Sini aja nih. Kelompok mana tadi? Kelompok kupu-kupu mana? Maju sini, 1 orang. 1 orang kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu silakan tempelkan di stasiun 1. Mana stasiun 1? Ah. Kelompok jagung. Sini, kelompok jagung. Kelompok jagung. Tempelkan di stasiun 2. Kelompok kedelai. 1 orang saja. Tempelkan di stasiun 3. Satu lagi kelompok katak. Katak mana katak? Katak di stasiun 4. Ya. Selain stasiun, Bapak juga bikin halte. Jadi kamu berarti tempat ketika misalnya di stasiun itu penuh, maka kalian kemana? Mencari halte. Paham ya? Gitu. Baik, haltenya Bapak taruh di sini aja nih. Ini haltenya.
halte. Oke. Nah, pertanyaannya sudah menempel di semua stasiun. Untuk yang pertanyaan yang dari kalian, berarti kamu gak harus mengunjungi stasiun yang kamu bikin gitu ya. Nanti kamu kunjunginya stasiun yang pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Ketika nanti di stasiun itu penuh, maka kemana? Pergi ke halte, nunggu di halte. Kalau sudah kosong, baru gitu ya. Kalau sudah kosong di stasiun, kamu baru nanti berkunjung. Gitu. Kalau penuh jangan, tinggal di halte. Nah, di halte kalian nanti mencari kata-kata yang cocok ataupun kata-kata yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, di situ. Itu kan cuman apa ya? Cuman abjad saja. Jadi cari materi nama ataupun kata yang sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Paham? Siapkan bukunya, siapkan jawabannya. Nanti kalian akan bercerita, gitu ya. Masing-masing kelompok akan bercerita setelah mengunjungi stasiun itu selesai. Paham? Oke, sekarang silakan mau mana yang dikunjungi boleh bebas. Mau mengunjungi stasiun mana juga. Silakan bawa bukunya juga, bahan ajar juga boleh. Silakan ya untuk menjawab pertanyaan. Silakan berkunjung ke masing-masing stasiun. Ayo. Yang tidak kebagian stasiun boleh mengunjungi langsung halte gitu ya. Ya. Ayo semuanya berkunjung, bekerja sama, gitu ya. Sambil lihat pertanyaannya apa saja. Itu yang menjawabnya, yang bacakan pertanyaannya, terus yang menulisnya juga. Itu. Iya, di buku saja jawabannya, di buku kalian saja. Ya, silakan. Karena tadi sudah kesepakatan kita ketika ada kesulitan, boleh bertanya. Kalau yang sudah secara globalnya saja. Ya. Boleh mau duduk, mau jongkok, boleh. Sambil berdiri juga boleh. Tergantung kalian senangnya berdiri atau jongkok gitu ya di situ sambil mengisi soal-soalnya. Nah, ini pertanyaan ini untuk memahami materi gitu ya. Jadi pertanyaan ini untuk mendalami materi yang dipelajari hari ini. Udah, jangan banyak-banyak, satu aja. Stasiun 2, stasiun 1, kosong. Boleh ke stasiun 2 kalau di situ ada satu kelompok. Di stasiun satu kelompok saja. Boleh ke stasiun 2, di halte satu kelompok saja. Di stasiun 2 kosong. Stasiun 1 kosong. Silakan berkunjung ke sini, langsung ke stasiun 2. Nih stasiun 3 nih kosong nih. Ayo. Satu-satu aja ya, satu kelompok aja. Berarti kalau yang belum kebagian di halte saja. Tunggunya. Di halte, di situ ada kata-kata yang harus kalian tebak gitu ya, atau tebak kata gitu. Di halte itu. Belum.
Stasiun 4. Ada kan di situ kata-katanya? Ada. Ada ya. Ya. Itu metamorfosis ya. Metamorfosis tuh. Namanya metamorfosis. Ya gini, nama kami kayaknya dulu ke stasiun 2. Stasiun 2 ya, silahkan boleh. Nanti yang belum ketemu boleh balik lagi ke halte gitu yang belum ketemu. Ya. Kalau udah semua boleh langsung duduk selesai. Itunya halte udah. Udah. Takut ada masih kata yang belum iya ketemu gitu. Boleh. Bantuin kerjasama. Nah, gitu ya. Satu aja. 2 gitu. Nggak harus Stasiun 1 udah. Aku 1 ya? Oh iya. Ya. Soalnya contoh dan perkembangan maksudnya gimana? Contoh dan perkembangan. Ada di sini. Ada. Ada. Ini. Oh, pada tumbuhan itu maksudnya. Iya. Oh, pada ini gitu. Pada tumbuhan itu boleh. Seperti berbiji kan itu contohnya. Ya. Pada tumbuhan aja.
Udah ketemu? Itu metamorfosis itu ya, nah, yang metamorfosis. Satu aja. Iya. Kalau yang ada dua, satu aja. Ada yang sudah? Kalau yang sudah mengunjungi semua boleh duduk di kelompoknya lagi. Boleh kembali ke kelompoknya. Kalau yang sudah, silakan. Kalau yang belum, silakan kunjungi sampai selesai. Baik itu stasiunnya ataupun haltenya. Itu ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang silakan siapa yang mau menyampaikan duluan, ngacung. Hasil kunjungannya. Nanti ceritakan ya. Dari masing-masing stasiun. Ada yang mau duluan? Boleh ngacung? Yang buat kelompok? Dari kelompok ya, jagung ya, kelompok jagung. Gimana tadi tanggapannya? Betul? Oke, tepuk tangan. Untuk yang pertanyaan nomor tadi 3 ya, stasiun 4 ya? Oke, stasiun 4. Siapa yang buat pertanyaan dari kelompok Katak? Gimana jawabannya? Betul? Jawabannya? Oke, diulang lagi. Tadi perhatikan ya. Ciri-ciri pada tumbuhan. Ada beberapa ciri makhluk hidup, yaitu adanya perubahan ukuran secara kuantitatif, bertambah besar dan tinggi. Prosesnya terjadi pada jaringan meristem mitosis. Ciri-ciri tumbuhan mengalami perkembangan adalah adanya perubahan secara kualitatif. Misalnya, tumbuhnya bunga, adanya alat reproduksi. Ciri pertumbuhan pada hewan semakin besar dan tinggi. Perkembangan bisa dilihat dari perubahan pada organ-organ tubuhnya. Oke, gimana? Oke, tepuk tangan juga dong. Ya. Nah, di situ juga Bapak siapkan halte. Di halte kata-kata apa saja yang kamu dapatkan? Katak, Ya. remaja, keras, Ya. Metamorfosis gitu ya. Metamorfosis. Dan air. Oke. Oke, terima kasih. Baik, itu yang dapat ditemukan di masing-masing stasiun dan halte. Dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang silakan lagi. Siapa lagi? Kelompok Katak boleh, silakan. Berdiri. Boleh pertanyaannya juga boleh disebutkan juga boleh. Langsung jawabannya juga boleh gitu ya. Tanggapi saja nanti masing-masing kelompok. Dengarkan. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun. Jawaban dari stasiun 1. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume pada yang irreversibel atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Perkembangan bisa diartikan dengan keadaan di mana sel-sel menjadi seperti itu dan fungsi tertentu. Jawaban stasiun 2. Dengerin ya masing-masing kelompoknya. Contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan terkandungan pada biji tanam, tumbuhan tunas menjadi. Jawaban stasiun 3. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sementara itu, perkembangan bisa diartikan dengan keadaan di mana sel-sel menjadi seperti itu. Individu baru yang lebih lengkap dan sifatnya kualitatif. Oke. Iya, nanti diperbaiki lagi ya. Siap. Nah, sip. Nah, tepuk tangan. Dari haltenya apa yang? Satu kakak, remaja, kakak, keras. Oke, sip. Kekuatan, penyampaian, jawaban-jawaban dari stasiun. Untuk stasiun. Jawaban yang pertama,
mulai dari embryo hingga usia dewasa. Fase embryo ini langsung Ya. Jawaban yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor luar, nutrisi, air, suhu, faktor dalam, hormon, dan gen. Sip. Tepuk tangan dong untuk warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Perwakilan dari kelompok itu akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing stasiun. Stasiun 1, jawaban. Pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau lagi. tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pertumbuhan ini dapat terjadi karena adanya pembasaran sel atau pembasaran mitosis. Perkembangan bisa diartikan dengan keadaan di mana sel-sel Stasiun 3, pertumbuhan dapat terjadi dengan adanya pertambahan unit volume dan massa, misalnya tanam yang semakin tajam. Perkembangan adalah sebuah proses diferensiasi organesis yang diakibatkan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan sifatnya kualitatif. 2. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang digolongkan menjadi 2, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Stasiun 4. Pada tumbuhan pertumbuhan dapat terjadi dengan adanya pertambahan tinggi volume dan massa bisa menyebabkan semakin tajam. Perkembangan adalah sebuah proses diferensiasi atau organesis. 2. Ciri pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan biasanya dilihat dengan ukuran tubuh hewan yang semakin besar dan tinggi. Bahu, anak, remaja, kita, air, bersifat. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok jagung. Gimana tanggapannya dari kelompok masing-masing? Udah selesai? Oke. Baik, untuk supaya pikiran kita fresh lagi, boleh minta sebentar waktunya ya. Silakan lepaskan apa yang ada di tangan kalian. Lepaskan. Rilekskan dulu tangannya, rileks sudah, badannya rileks kan. Nah sekarang fokuskan pikiran kalian. Silakan pejamkan mata semuanya, pejamkan. Boleh posisinya yang nyaman untuk kalian, boleh pejamkan. Sekarang kamu perhatikan, tarik napas, keluarkan. Tarik napas lagi, kalau sudah lega, keluarkan lagi. Tarik napas, sudah lega. Tetap pejamkan mata. Sekarang kamu dengarkan suara yang paling jauh. Yang jauh apa? Suara apa yang paling jauh? Dengarkan. Yang paling jauh sekali, suara apa? Jangan cari suara yang terdekat, yang jauh. Yang jauh. Ya. Yang jauh. Oke. Tarik napas. Keluarkan. Buka matanya masing-masing. Ya, sudah? Lega? Udah lega? Enak gak? Enak ya. Setelah kalian tadi bekerja sama berkelompok mengunjungi stasiun dengan menjawab pertanyaan, sudah lega ya? Ya, terobati dengan tadi kita sebentar yaitu mindfulness gitu ya, gitu. Nah, sekarang dari kelompok masing-masing nih saya tanya nih. Nanti menyampaikan, siapa yang menyampaikan mendengar suara apa yang paling jauh? Ada yang mau menjawab, mendengar? Boleh. Ya. Dimas, boleh. Suara apa? Pak Andre gitu ya. Suara laut katanya. Jadi dia sedang menghayal, mungkin sedang di pantai gitu ya, karena saking lelapnya dia tadi belajar gitu ya, sehingga terbawa suasana. Suara apa? Berarti di laut. Suara ombak. Terbawa perasaan gitu. Oke, tepuk tangan buat Dimas. Siapa lagi yang menyampaikan dari kelompok? Pip, boleh? Suara apa, Pip?
Ayam. Suara ayam, gimana suaranya tadi? Itu kongkolong Pak. Kongkolongok. Ya, tepuk tangan untuk Afif ya, suara ayam terdengar. Terus boleh silakan, Des. Suara orang, suara manusia. Iya. Gimana suaranya? Woi. Woi gitu ya. Di mana itu suara woi? Ada di sebelah mana itu? Di bawah. Oh, di sebelah bawah di sana. Oke, tepuk tangan buat Adis. Ini kelompok ini lagi. Siapa yang menyampaikan? Saudari. Ya, Saskia. Suara motor. Gimana suaranya? Ngeng gitu. Oke, baik anak-anak. Kita kembali lagi berfokus belajar. Bapak akan bagikan ini ada LKPD ya, lembar kerja peserta. Nanti kalian isi. Di sini ada 3 kasus, cuma 1 kasus saja masing-masing, atau 3 soal, 1 soal saja gitu ya, untuk dikerjakan. Silakan. Ini di sini kelompok. Nah ini ya, ada soal kasus 1, kasus 2 dan kasus 3. Silakan kamu pilih 1 kasus saja. Boleh di kertas nanti dikumpulkan LKPD-nya gitu ya. Untuk kasus 1 di sini kamu Budi menanam biji cabai di halaman rumahnya sebulan yang lalu. Nah di sini lakukan studi karena kita akan mengidentifikasi mengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tanaman biji tadi gitu ya, cabai. Yang kedua, bagaimana cara dapat kita lakukan agar proses tanaman cabai itu dapat cepat menghasilkan buah. Dan yang ketiga, tuliskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Tahu 2 saja karena tadi sudah. A dan B gitu ya yang diisinya. Silakan dikerjakan. Ini soal, ini nomor berarti nomor ini ya, itu ini nomor berapa mengisinya? Nomor 2. Oke, berarti ini nomor kasus 3 ya. Ini pohon mangga di rumah Ayu, ada Ayu kan di sini? Kalau lagi sakit ya Ayu, sedang panen ini. Ya, boleh di buku saja, nggak apa-apa. Silakan langsung diisi. Iya. Sampai B. Gimana? Internal dan eksternal. Iya. Ini saya di bukunya nggak ada teman. Ada internal. Faktor internal tadi kan ada di sini nih. Ini mana tadi? Faktor luar. Nah ini eksternal ya. Oh iya. Faktor itu eksternal. Iya. Faktor dalam itu internal. Nutrisi. Ini faktor luar. Internal dari dalam nih. Ini nih dalam nih. Nah ini internal gitu ya. Kalau eksternal dari luar ya. In dalam gitu ya. X luar gitu. Gitu. Berarti apa? Nutrisi seperti makan gitu ya. Gitu. Vitamin gitu kan. Iya itu. Protein. Terus apa lagi? Karbohidrat. Nah itu. Itu faktor internal. Ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang mana yang ini? Ngisi yang ini? Yang mana? Yang A. Faktor internal kan ada di sini nih. Faktor internalnya. Nah, ini internal berarti dalam gitu ya. Kalau ini kalau faktor dalamnya itu tadi hormon dan gen ya. Hormon kalau manusia kan ada hormon estrogen, ada progesteron kalau manusia gitu ya, ada testosteron. Ada yang sudah?
Coba Des. Ini yang ini aja nih. A sama C memasuki usia gitu ya. Tidak mengurus ASI. Oh iya. A sama C. Dua aja gak apa-apa. Sama D. Kalau ya yang ini sama C ya, karena itu yang sama B itu. Gitu ya, ini sama C berarti. Mengapa memasuki usia lansia seseorang menjadi mudah lupa ya, dan berikan penjelasan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Bisa kan ngejawabnya? Kalau enggak langsung ini aja nih. Tidak diberi ASI aja nih yang ini, berarti A sama B ya. Sudah kelompok kupu-kupu? Sudah. Kelompok kedelai? Belum. Kelompok katak? Kelompok katak? Belum. Kelompok jagung? Belum. Ya. Yang mana? Ini pagi apa atau dalamnya nih? Mohon, iya. Kasus berapa rejakinnya? 3. Kasus 2 ya? Kasus 3. Ini seperti misalnya nutrisi kan ada urea. Oh ya, udah ya, matahari. Ya udah tinggal itu aja lagi. Yang A-nya apa A-nya? Oh ya, yang B-nya jelaskan cara yang dapat dilakukan agar menjadi mangga yang dihasilkan memiliki rasa yang manis. Itu ya. Yang cepat berbuah. Gitu. Bagaimana? Berarti harus perawatan gitu ya, perawatannya yang maksimal gitu. Itu ya kalau jawabannya itu. Supaya cepat berbuah dan manis. Diurus kan berarti. Kalau diurus kasih apa gitu kan? Gitu. Apa saja yang dibutuhkan ketika mengurus mangga gitu. Ini sudah kelompok mana? Kasus nomor 2. Apa yang akan terjadi jika saat bayi tidak mengkonsumsi ASI ataupun susu formula? Yang terjadi apa? Gitu. Yang terjadi stunting gitu ya, atau perkembangannya kurang atau kurang berkembang gitu kan? Gitu. Atau gizi buruk gitu kan? Sudah Marwah? Sudah? Oke, berdua kelompok. Oke, silakan sambil kelompok itu udah ya, kelompok jagung. Satu lagi, kelompok katak. Sekarang masing-masing kelompok kita presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD yang sudah kalian lakukan. Mulai dari kelompok kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pakai mic. Supaya jelas. Ulang deh, Pak. Kasih ke yang baca. Oke. Silakan kasih yang baca siapa? Yang Eka. Akan disampaikan oleh Saudara Eka. Saudari Eka. Eka, silakan. Ya. Kumaha? Katanya kalau dia Ya. soal jawaban. Jawaban A. Assalamualaikum. Saya akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan jawaban hasil pengerjaan LKPD dari kelompok kupu-kupu. A. Faktorual internal. kasusnya. Bacakan. Bacakan kasusnya. A. Faktorual internal. Nutrisi, air, suhu, cahaya, dan matahari. Ya.
faktor dalam internal, hormon dan gen. B. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan agar proses tanaman cabai dapat cepat menghasilkan buah cabai yang banyak? Dikasih pupuk dan rajin menyiram Tuh. di pagi dan di sore hari. Sip. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sekarang dari kelompok kedelai maju ke depan. Oh, ininya. Kasusnya baca ya. Kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedelai. Di sini kami akan membacakan kasus 2, pertumbuhan bayi hingga dewasa. Langsung saja saya serahkan kepada pembaca. Assalamualaikum, saya di sini akan membacakan. Assalamualaikum, saya di sini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil soal LKPD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bayi tersebut hingga lansia. Pertumbuhan bayi hingga dewasa. A. Internal seperti nutrisi, vitamin, karbohidrat, air, dan suhu yang baik untuk pertumbuhan eksternal. B. Kurangnya asupan nutrisi yang menyebabkan bayi kurang sehat, kurang cepatnya pertumbuhan, dan mudah sakit. Iya, betul. Tepuk tangan dari kelompok kedelai. Baik, mungkin hanya itu jawaban yang bisa kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok katak maju. Kelompok katak. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok katak akan membacakan jawaban dari kasus 2. Kasus 2. Jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bayi tersebut hingga lansia. A. Adanya perkembangan dan adanya juga kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. B. Analisis apa yang akan terjadi jika saat bayi tidak mengonsumsi ASI ataupun susu formula. Terjadinya stunting atau kurangnya perkembangan atau gizi buruk. Oke. Baik. Kelompok katak. Silakan satu lagi. Sekian, assalamualaikum. Ya, kelompok terakhir. Silakan, saudari Sangran. Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok jagung akan membacakan kasus nomor 3. A. Jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dari pohon mangga. Faktor internal nutrisi, air, suhu, matahari, urea. Faktor eksternal hormon dan gen. B. Jelaskan cara dapat dilakukan agar mangga yang dihasilkan memiliki rasa yang manis dan cepat berbuah. Mendapatkan perawatan yang baik, misalnya disiram, dipupuk, dan diurus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah masing-masing kelompok sudah maju ke depan menyampaikan hasil pengerjaan dari LKPD. Ya, alhamdulillah hasilnya semuanya sudah bagus-bagus ya. Oke.
Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, selanjutnya yaitu kita mengadakan asesmen akhir apakah kalian paham atau tidak dengan pelari ini, tapi mudah-mudahan semuanya sudah paham karena sudah baik dalam pembelajaran ini ya, dari mulai kalian mengunjungi stasiun dan mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini yaitu mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada tes, kalian cukup menyebutkan nomornya saja gitu ya. Di sini ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Nanti yang masuk ke pertumbuhan nomor berapa, yang perkembangan nomor berapa. Tinggal kamu kasih nomornya saja. Kita latihan soalnya ini berkelompok gitu ya. Gitu, berkelompok saja. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Tinggal kamu yang masuk ke pertumbuhan itu apa saja. Di sini sudah ada tulisan-tulisannya dan jawabannya hanya saja itu secara global. Jadi kalian hanya membedakan pertumbuhan itu nomor berapa dan perkembangan nomor berapa, gitu ya. Sini. Jadi situ ada pertumbuhan, dan ada perkembangan. Ya, di sini ada nomor, gitu ya. Isi nanti, gitu nomornya. Misalkan di situ nomor 1 itu masuk ke pertumbuhan, berarti nomor 1, pertumbuhan nomor 1 gitu ya. Di situ ada nomor 2, misalkan oh itu perkembangan nomor 2 gitu. Ya, paham? Paham? Paham nggak? Paham ya, silakan. Boleh di sebelahnya sini. Ya, nanti dikumpulkan itu ya, dikumpulkan. Nanti Bapak akan periksa. Silakan. Dah, silakan. Ini kelompok jagung. Oke, terima kasih ya. Nanti Bapak periksa nih untuk hasil latihannya. Oke, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran atau menyimpulkan gitu ya. Pembelajaran hari ini bersama-sama gitu ya. Siapa yang mau? Oke, saudari Marwah, boleh silakan. Apa? Ya. Boleh, apa mau membedakan, menjelaskan juga boleh. Pertumbuhan itu, menurut pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel
atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan berbeda dengan perkembangan bisa diartikan dengan keadaan di mana sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat diukur, namun bisa terlihat perubahannya dilihat dari bentuk dan tingkat kedewasaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Marwah sudah menyimpulkan ya pembelajaran ini bahwa pertumbuhan adalah proses perubahan bentuk ya. Ini secara fisik kalau pertumbuhan itu ya, ukurannya. Misalnya dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, itu ya, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu proses menuju ke dewasaan gitu ya. Kalau misalnya kalau dulu kalian itu sebelum sekolah masuk TK, dan masuk TK kamu bisa bernyanyi, bisa menulis, itu perkembangan kalau manusia. Nah, kalau tumbuhan seperti apa? Berbunga, berbuah, itu perkembangan gitu ya. Kalau pertumbuhan kan mau sama saja ya. Kalau misalkan pertumbuhan sama saja, mau manusia, mau hewan ataupun tumbuhan sama. Ya, dari pertumbuhan fisiknya kecil menjadi besar. Nah, kalau hewan, kalau perkembangan seperti apa kira-kira? Yang tahu gak? Seperti tadi dia bertelur gitu ya. Kalau pada hewan katak, nah mana katak nih? Kelompok katak. Itu ada namanya proses, ada metamorfosis, yaitu perubahan bentuk. Metamorfosis itu dari katak itu misalnya dari pertama telur gitu ya. Telur, terus apa lagi? Berudu gitu, buyur kalau ke bahasa sekarang, bahasa apa namanya? Adis gitu ya, buyur gitu. Berudu, terus apa namanya lagi? Kecebong gitu ya. Terus baru nanti jadi katak kecil dan katak dewasa. Nah, itu adalah perkembangan pada makhluk hidup gitu ya. Mudah-mudahan kalian setelah pembelajaran ini yang sudah kita lakukan tadi sudah melaksanakan, yaitu gotong royong, kerjasama, dan saling memotivasi ya antara teman juga gitu ya. Supaya apa? Supaya apa namanya, dalam pembelajaran itu saling membantu kesulitan dari teman-teman kita ya. Mudah-mudahan kalian selalu apa namanya, serius juga konsisten dalam pembelajaran ini, yang seperti yang sudah kita mau tanya sekarang nih ya ke Marwah nih. Nanti Marwah menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini. Boleh di sini di depan, Marwah boleh. Pembelajaran ini apakah menyenangkan atau seperti apa? Jelaskan. Ya, silakan Marwah. Menurut pribadi, ya. pembelajaran hari ini Ulangi, ya. Boleh. Menurut Marwah pribadi, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena di sini kita belajar bergotong royong bersama teman-teman, belajar memahami, bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan, dan Belajarnya dengan menggunakan apa? dengan menggunakan stasiun belajar. Stasiun belajar itu ya. Ya, Berarti ya. sangat menyenangkan untuk pembelajaran Menarik hari ini. Menarik? Menarik, cukup menarik. Kita tepuk tangan untuk Marwah. Oke. Terima kasih ya Marwah sudah menyampaikan untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, yang selanjutnya sebenarnya ini ada tugas kalian yang membuat apa namanya, nanti di masing-masing kampung kamu mencari data, yaitu tentang terutama pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yaitu kan sekarang itu zaman namanya stunting gitu ya. Jadi angka stunting di desa masing-masing itu seperti apa dan bagaimana. Nanti buat dibikin sebuah, boleh video, boleh juga poster. Misalkan nih kalian menanyakan kepada bidan gitu ya. Iya, jadi ada ke bidan, akan menanyakan angka stunting yang apa namanya di desa masing-masing, gitu ya. Nah kan nih berapa orang nih yang stunting, itu kan mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, sehingga kita nanti bisa tahu menyelesaikannya. Oh ini butuh ini, boleh kita nanti bisa menyarankan kepada ataupun meneliti yang namanya stunting tadi supaya menurun gitu ya. Gitu, paham? Nanti boleh dibikin video, poster, ataupun tulisan, ataupun voice. Nanti dikirimkan ke WA Bapak, paham ya? Ya. Nanti kan bertanya stunting, apa aja yang ditanyakan ya? Iya, boleh.
pencegahannya boleh. Terus kenapa terjadi penyebabnya gitu ya. Gitu. Oh, per orang aja. Tapi per kelompok, tapi tugasnya per orang. Ya, gitu. Nanti ke bidannya boleh nanti per kelompok. Tapi nanti tugasnya per orang. Gitu. Sesuai dengan apa namanya keinginan masing-masing. Kan mungkin kamu senangnya dengan buat video, atau senangnya saya mah poster, atau saya mah senangnya voice gitu ya. Boleh, silakan. Gitu. Paham? Oke, terima kasih anak-anakku. Pembelajaran ini kita sudah selesai, dan ke depan kita akan mempelajari tentang apa namanya yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ataupun tahap-tahapannya gitu ya, baik itu ke tumbuhan, hewan ataupun manusia. Terima kasih. Sampai di sini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nur Asia Hasan, pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Atap 4 Sobang. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Ade Aguson Haji, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 5 Sobang, untuk melakukan percakapan pasca observasi. Pak Ade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah ya Pak Ade, tadi sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas. Sangat luar biasa yang sudah Pak Ade rancang dan juga ditampilkan. Dan Alhamdulillah juga anak-anak antusias mengikuti pembelajaran yang Pak Ade istilahnya praktekkan. Nah, ngomong-ngomong mengenai praktek pembelajaran yang sudah Pak Ade lakukan di kelas tadi, bagaimana tuh perasaan Pak Ade sebelum melakukan praktik pembelajaran? Baik, terima kasih Bu ya. Yang saya rasakan tadi, saya merasa senang gitu ya, walaupun apa namanya ya, sebelumnya mungkin ada rasa dagdikduk gitu ya. Jadi dagdikduk, takutnya pembelajaran kita itu tidak maksimal gitu. Tapi dengan tadi sudah dilaksanakan, alhamdulillah saya senang dan penuh semangat gitu. Sehingga perasaan saya itu tadi saya melakukan perjalanan, kedepannya harus lebih baik lagi seperti itu, Bu. Jadi itu sebelumnya mah daging juga. Betul. Sudah melaksanakan praktek pembelajaran, senang juga. Ternyata bisa melakukan praktek sebagus itu ya. Betul. Terima kasih Pak Ade. Kemudian tadi sebelum kita melakukan praktek pembelajaran di kelas, kita juga sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian juga Pak Ade menceritakan apa saja area pengembangan diri yang hendak dicapai. Nah, sekarang boleh diceritakan lagi, apa sih area pengembangan diri yang hendak dicapai ketika melakukan praktek tadi? Yang pertama tentang rancangan pembelajaran, ya, itu sudah mungkin terpenuhi ya, indikatornya sudah terpenuhi semua, ya. Tetapi walaupun masih ada yang belum terpenuhi, tapi mungkin hanya sedikit-sedikit saja gitu untuk di kedepannya lebih baik lagi. Dan juga pengelolaan kelasnya juga tadi saya sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga apa ya, materi yang saya sampaikan itu mudah disampaikan ke anak-anak, sehingga anak-anak antusias ketika mendengarkan apa yang kita instruksikan seperti itu. Ya. Itu adalah pengembangan diri yang hendak dicapai ya, ketika kita melakukan percakapan pra-observasi tadi. Nah, setelah dilakukan observasi di kelas dan Pak Ade melakukan praktek, apakah area pengembangan diri yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai dengan harapan Pak Ade? Tadi kan Pak Ade menargetkan setelah pembelajaran ini, maka area pengembangan itu akan meningkat dari yang tadinya 6 sampai 7, maka akan meningkat menjadi 8 sampai dengan 9. Nah, menurut Pak Ade nih, apakah harapan itu terpenuhi? Selama ini yang tadi saya lakukan sudah terpenuhi kayaknya, Bu. Ya, karena kita target terpenuhi karena menggunakan diferensiasi, semuanya sudah terpenuhi, baik itu kontennya, proses ataupun produknya. Walaupun produk itu kita sebagai masih rancangan ya tadi. Tugas rumah gitu ya, maksudnya tugas rumah. Jadi, tapi ketika anak ini sudah
mengumpulkan tugas kita, berarti kita berhasil produknya gitu. Jadi misalkan nih, kan anak-anak kasih waktu nih, minggu depan nih, produknya harus terkumpul. Ketika anak sudah mengumpulkan produk ke kita, berarti kita berhasil untuk semuanya. Jadi menurut Pak Ade bahwa area pengembangan diri sesuai dengan yang ditargetkan 80-90% itu berhasil dilihat dari aktivitas pembelajaran Betul. anak-anak tadi. Gitu ya. Adapun untuk produk itu akan dilihat setelah anak mengumpulkan Betul. sesuai dengan Kreasi masing-masing gitu. Tadi juga Ibu mendengarkan ketika Pak Ade menginstruksikan untuk membuat produk, silahkan dipilih gitu ya. Betul, betul. Mau voice note, atau misalnya Video, atau juga dalam bentuk spanduk atau poster, poster gitu ya, kalau tidak salah dengar seperti itu. Betul. Itu juga sudah mencerminkan adanya diferensiasi produk. Baik Pak Ade, izin menyampaikan ya catatan pada saat melakukan observasi tadi di kelas atau praktek pembelajaran yang Pak Ade tampilkan. Ada beberapa hal sebenarnya ya. Mungkin nih kalau Pak Ade mengajar dalam keadaan biasa, tidak ada ibu, barangkali bisa lebih bagus lagi ya. Seperti ini. Nah, yang pertama di observasi yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Di aspek yang pertama, itu ibu memberikan nilai 3. Ya. Mengapa ibu memberikan nilai 3? Di situ Pak Ade belum memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik murid. Begini, kan yang dibahas itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian juga mengidentifikasi tadi kan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, Pak Ade nanti ke depan, ini saran ibu, untuk materi tersebut, Pak Ade bisa menempelkan gambar. Misalnya pertumbuhan manusia dari ketika bayi, kemudian anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Nah, itu nanti bisa dijadikan bahan untuk pengamatan. Atau kalau misalnya yang akan diamatinya itu hewan, maka bisa hewan dari seperti tadi kan ada hewan, ada tumbuhan, metamorfosis gitu ya. Karena itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar dan bisa ditempelkan. Nah, ibu melihat tadi belum ada kelas seperti itu. Maaf sekali ya. Iya, nggak apa-apa. Kemudian yang keduanya untuk penggunaan komunikasi positif, ibu sudah memberikan nilai maksimal yaitu 4. Karena ibu melihat bahwa Pak Ade sudah melakukan komunikasi secara timbal balik, baik antara guru maupun antara murid dengan murid, guru dengan murid dan murid dengan murid ya. Kemudian juga di empati, ibu juga sudah memberikan nilai 4. Jadi Pak Ade sudah mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh murid, gitu ya. Kemudian juga Pak Ade sudah menampilkan ekspresi dan emosi yang positif dengan cara memberikan senyuman kepada anak-anak ketika menjawab, walaupun jawabannya kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Itu ibu sudah memberikan 4 ya. Kemudian juga yang tiga nih yang mungkin terlupakan oleh Pak Ade, yaitu merancang pembelajaran sesuai dengan minat murid. Nah, Pak Ade bisa mengungkapkan seperti ini misalnya, oh ternyata belajar tentang IPA itu tidak sulit ya anak-anak, gitu ya. Kemudian untuk ke depan kalian ingin belajar seperti apa? Apakah ingin seperti ini ataukah ada yang lain? Nah, itu bisa ditanyakan kepada murid dan menjadi rancangan pembelajaran untuk ke depan ya. Itu ibu masih memberikan nilainya 3. Kemudian juga nih, kalau yang untuk yang lain ibu rasa itu semua sudah 4 ya. Jadi yang lainnya ibu 4, cuman ada 3 ada yang 2. Itu catatan ibu ya. Kemudian berkaitan dengan praktik pembelajaran tadi, adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran? Kendala selama ini tadi kendalanya mungkin tidak ada halangan, hanya saja karena kita tidak tadi sama ibu menggunakan media gambar gitu ya, sehingga kita mau menunjukkan itu sangat sulit gitu ya ke anak gitu. Itu terutama dalam pembuatan medianya yang tadi yang kurang gitu ya, sehingga itu ada kesulitan ketika kita menjelaskan ke anak itu tidak bisa menunjukkan gambarnya gitu. Itu kendalanya mungkin seperti itu.
Jadi kendala yang dihadapi adalah tentang media. Medianya. Media yang yang diperlukan oleh anak supaya lebih nyata gitu, seperti itu. Mengamatinya. Baik Pak Ade, tadi Ibu juga melihat bahwa Pak Ade mengelompokkan siswa ya. Ada yang kelompok asal, kemudian juga selanjutnya adalah kelompok berdasarkan tadi ada nama-nama kalau tidak salah ya, nama-nama hewan. Nama hewan tumbuhan. Ada jagung, ada kedelai, ada katak ya, kalau tidak salah seperti itu. Itu sangat luar biasa. Nah, pertimbangan apa yang Pak Ade gunakan untuk membuat kelompok tadi? Nah, saya sebenarnya supaya lebih mengingat anak-anak gitu ya, terutama kan kita tentang pertumbuhan perkembangan gitu ya. Jadi kalau jagung itu kan ada sangat mudah diamati gitu kalau jagung untuk pertumbuhannya gitu ya. Dari mulai benih gitu kan terus gitu kan jadi mudah kupu-kupu terus tadi juga kedelai juga sama seperti itu untuk mengingatkan anak lebih tumbuhan yang mudah diamati gitu. Yang kedua juga hewannya. Hewan juga ini hewan yang sangat mudah diamati dalam pertumbuhannya, seperti itu. Berarti ini bisa dikaitkan dengan kendala media tadi, Pak Ade. Jadi ketika Pak Ade mengalami kesulitan tentang media, bisa menggunakan media secara real. Ya. Jadi anak-anak dibawa ke istilahnya ke lapangan, ke kebun untuk mengamati tersebut ya terkait dengan tujuan pembelajaran. Baik Pak Ade, tadi Pak Ade juga mengatakan bahwa kendalanya tentang media. Nah, untuk mengatasi kendala yang Pak Ade hadapi itu apa yang akan Pak Ade lakukan? Saya mungkin akan mempersiapkan media secara maksimal sebelum pembelajaran dimulai. Dari mulai misalkan kalau kita kesulitan misalkan tidak ada listrik untuk infokus, kalau tadinya kan mau infokus sudah disiapkan gitu ya, ternyata lampunya mati listriknya gitu. Saya lupa tidak mempersiapkan gambar gitu. Tapi ke depan insya Allah kan untuk mengantisipasi itu maka media gambar itu akan maksimal dilakukan seperti itu. Nah, untuk rencana yang sudah Pak Ade katakan tadi bahwa untuk masalah media itu akan dilakukan berbagai strategi atau cara untuk mengatasinya ya, atau menyediakan media sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kira-kira kapan realisasi akan menyiapkan media atau gambar terkait dengan kendala yang Pak Ade hadapi? Ya, setelah ini sebagai pembelajaran bagi saya karena alhamdulillah sudah ada motivasi dari Ibu gitu ya terkait dengan kekurangan gitu yang dari pembelajaran ini akan secepatnya gitu Bu ya. Jadi nanti setiap ke depan dalam pembelajaran kita mempersiapkan dengan maksimal. Gitu. Baik. Pak Ade terima kasih sudah membuat rencana ke depan. Ibu tunggu nanti hasilnya atau realisasi dari rencana Pak Ade tersebut ya di pendampingan individu yang kelima. Mudah-mudahan Pak Ade selalu sukses. Amin. Baik di pembelajaran maupun di kegiatan CGP calon guru penggerak, karena sebentar lagi akan memasuki modul yang ke-10 ya 3.3 tentang pembuatan program. Semangat terus Pak Ade. Semoga semuanya lancar, pembelajarannya lebih meningkat. Sebagai guru penggerak nanti harus ada pembeda dengan guru yang lain supaya nanti pendidikan yang Pak Ade dapatkan itu tidak sia-sia. Itu saja barangkali percakapan kami, Ibu sebagai pengajar praktek dan Pak Ade sebagai calon guru penggerak di percakapan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.